kita melihat di kitab suci, itu semua nabi, rasul, ketika keadaan mereka terjepit, mereka rasa tidak nyaman, kemana lagi mereka bisa pergi kecuali kepada Tuhan dan beriman pada kasih setianya, pada kuat kuasanya. Dan semua mereka bisa dibilang diselamatkan, dibenarkan karena iman. Bahkan ada yang disembuhkan karena iman. Maka kita akan lihat ayat yang pertama, kalau kita nggak punya iman, kita nggak berkenan kepada Allah. Kita lihat Ibrani 11 ayat 6, akan saya bacakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi firman Tuhan bilang, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kita harus percaya bahwa Allah ada. Saya ingin ceritakan seorang ilmuwan, yaitu Pascal, yang menemukan hukum Pascal, seorang cendekiawan. Dia berawal dari seorang cendekiawan, tapi di akhir hidupnya, dia menjadi ahli teolog. Kenapa? Karena dia menemukan satu ilmu lah, tanda petik. Misalnya dia bilang, ada dua orang. Yang satu ateis, yang satu lagi percaya bahwa Allah ada. Nah yang ateis ini, dia hidup semena-mena, nggak memperdulikan norma-norma agama, norma-norma budaya, pokoknya dia hidup hedonisme, free sex, mabuk, pokoknya sesuka-sukanya sendiri yang ateis ini. Karena dia pikir, Allah nggak ada. Nah, kalau yang beriman kepada Allah, dia benar-benar hidupnya diatur. Dia takut melanggar hukum Tuhan. Dia mau hidup benar. Kalau dia salah, dia bertobat. Maka Pascal berkata, kalau tiba-tiba pada keabadian Tuhan tidak ada, maka dua-duanya ini nggak ada yang rugi. Yang ateis nggak rugi, yang beriman pada Tuhan nggak rugi. Tapi, kalau tiba-tiba pada keabadian, Tuhan itu ada, maka si ateis ini, waduh benar-benar akan mengalami kesengsaraan abadi. Tapi yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, akan hidup di dalam kebahagiaan yang abadi. Maka firman Tuhan berkata, kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, kita mesti beriman bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan itu benar-benar di sini dibilang memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, sekarang apa definisi iman? Apakah iman itu? Ibrani 11 ayat 1 menyatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar atau fondasi dari seluruh pengharapan kita. Iman adalah dasar, fondasi daripada apa yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dia adalah dasar, fondasi dari pengharapan kita, dan bukti dari yang tidak kita lihat. Contoh sederhananya adalah begini, contohnya. Pernah satu ketika ada satu anak pelayanan, mereka bilang pada saya, aduh Mafa luar biasa nih. Ini berapa tahun lalu ya, saya dipanggil Mafa, Mama Funky,
oleh anak-anak muda ini. Mereka bilang luar biasa. Dia itu marketing dari satu apartemen. Jadi ada apartemen berapa tower dibangun, ini kurang lebih mungkin ya berapa belas tahun lalu. Dia bilang, bayangkan, baru gambar doang, belum ada tiang pancang, belum ada apa-apa. Baru gambar saja udah ludes berapa tower. Laku. Padahal tiangnya satu pun belum terpancang. Kenapa orang-orang itu mau beli? Karena tanda petik beriman atau percaya pada developer. Bahwa semua yang digambarkan itu pada brosur, pada market, satu hari kelak akan jadi kenyataan. Jadi para pembeli itu beriman bahwa nanti ini yang dijanjikan oleh developer, ini pasti akan terjadi. Jadi mereka itu nyicil berapa tahun. Dasarnya adalah janji developer dan gambar-gambarnya. Kemudian mereka nyicil. Nah, kalau udah mau deket jadi, mereka nanti udah terbayang-bayang nih. Nanti kita dekornya mau minimalis, atau kita mau yang rada klasik, atau yang urban, atau apa gitu ya. Itu contoh dari iman, yaitu dasar dari pengharapan. Dasar dari pengharapan para pembeli itu kan janji developer, nama besarnya, dan juga market dan desain. Itu adalah dasar. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum kelihatan, tapi kayaknya udah ini. Nanti kalau apartemen saya jadi, kamu nginep rumah saya ya, kolam renangnya bagus, ada beberapa macam, ada jacuzzi lagi. Padahal belum ada semua. Nah, itulah contoh mungkin sederhana daripada iman. Jadi dia udah cerita ke sana sini mau punya apartemen, padahal masih 2 tahun lagi barangkali penyerahan kunci. Jadi itu adalah iman, yaitu dasar dari segala sesuatu, pengharapan kita, dan bukti dari yang belum kita lihat. Tapi di situ udah kelihatan, secara mata hayal udah kelihatan, tapi secara mata jasmani itu belum menjadi kenyataan. Maka itu adalah iman. Bagaimana supaya kita bertumbuh dalam iman? Firman Tuhan berkata, Roma 10 ayat 17, Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi, kita harus banyak mendengar firman Tuhan. Betapa hebatnya Tuhan Yesus, betapa maha kuasanya Tuhan. Jadi lewat pendengaran di telinga, terutama pendengaran di hati kita akan firman Kristus, maka iman kita makin bertambah. Sama seperti orang buta si Bartimeus, dia sering dengar orang-orang lalu lalang, terus suka cerita, wah ada Yesus yang sanggup melakukan mujizat, orang lumpuh berjalan, bahkan Lazarus yang mati sembuh, luar biasa, orang yang sakit pendarahan disembuhkan, maka dia dengar, waduh luar biasa nih Tuhan Yesus, luar biasa. Jadi ketika Yesus lewat, dia beriman, dia menjerit-jerit, Yesus anak Daud, sembuhkanlah aku, Yesus. Malah udah disuruh diam, diusir, dia terus berteriak, karena telinganya banyak mendengar kuasa daripada Yesus, sehingga imannya menjadi timbul. Dan akhirnya Yesus berkata kepada Bartimeus, apa yang kau mau aku buat bagimu? Sembuhkanlah aku Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku mau, jadilah engkau sembuh. Jadi kalau kita mau punya iman yang makin hari makin bertumbuh, kita harus, telinga rohani kita harus banyak mendengar firman Tuhan. Harus banyak mendengar firman Tuhan. Dan ada satu orang yang membuat Tuhan Yesus heran akan imannya. Membuat Tuhan Yesus terpesona akan imannya. Marvel dikatakan oleh bahasa Inggris ya. Waduh, Yesus marvel akan iman orang ini. Siapakah orang ini? Ternyata orang ini bukan orang Israel.
Dan perkataan orang ini yang membuat Yesus terpesona akan imannya, selalu kita ucapkan di misa. Pada misa, kita ucapkan perkataan daripada orang asing ini yang membuat Yesus terpesona, kagum, heran akan imannya. Siapakah dia? Dia adalah seorang perwira yang hambanya sakit. Dan dia datang kepada Yesus. Tuhan, hambaku sakit, sembuhkanlah. Oke, Tuhan Yesus bilang, nanti aku akan datang ke rumahmu. Maka apa yang dia bilang? Tuhan, aku tidak pantas kau datang ke rumahku. Bersabdalah saja, hambaku itu akan sembuh. Karena aku punya bawahan, aku suruh bawahan aku, jadi engkau tidak usah, tapi bersabdalah saja, maka hambaku akan sembuh. Ditulis waktu itu di bawahnya, maka heranlah Yesus dan berkata, iman sebesar ini bahkan tidak ada di tengah-tengah orang Israel. Jadi iman tuh membuat Tuhan senang, bahwa dia itu dianggap, dipercaya, diyakini kebesaran kuasa dan kasih-Nya. Nah, di kampungnya sendiri, di Nazaret, nggak ada terjadi sedikit sekali terjadi mujizat dan apalagi kesembuhan. Karena apa? Karena mereka nggak beriman. Itu kan Yesus kan anaknya si Yusuf, anaknya Maria. Nggak beriman bahwa Yesus sanggup melakukan. Maka tidak terjadi mujizat banyak di Nazaret. Sekarang kita lihat Yakobus 2 ayat 26. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi iman itu mesti dikerjakan. Ada waktu itu tulisan saya baca, ada satu desa itu mereka berkumpul bersama-sama, mau berkumpul bersama-sama di lapangan, mau minta hujan. Mereka mau berkumpul bersama. Tapi yang beriman cuma satu anak kecil. Karena apa? Karena cuma dia yang bawa payung. Yang lain nggak beriman, cuma berdoa doang, nggak beriman akan hujan. Maka dikatakan, anak kecil inilah yang bawa payung. Karena mau berdoa untuk hujan, maka dia melakukan imannya dengan perbuatan. Banyak contoh di kitab suci bagaimana ketika saat terjepit, terdesak, mereka beriman kepada Tuhan, beriman kepada Yesus, dan mereka menikmati mujizat-mujizat Tuhan. Salah satu contoh juga wanita pendarahan. Waktu itu dia dengar banyak kuasa Yesus. Udah berbelas tahun dia sakit. Maka dia mengambil langkah iman. Bayangin kalau udah pendarahan belasan tahun, itu udah lemah, mungkin udah anemia, udah darah rendah, kurang darah. Kalau sekarang kurang darah bisa ditransfusi darah. Kalau zaman dulu udah pucet pasti itu wanita itu. Tapi dia mengambil langkah iman, dia keluar dari rumahnya. Yesus waktu itu dikerumuni banyak orang, bahkan berdesak-desakan. Maka dengan langkah iman, dia dekati Yesus. Dan dia mau beriman. Asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Dan mungkin di sisa-sisa kekuatan terakhirnya, dia mendapatkan ujung jubah Yesus dan dia jamah ujung jubah Yesus. Pasti dia berseru di dalam hati, di dalam roh, dalam jiwa, sembuhkan aku Tuhan. Tiba-tiba dia rasa kesembuhan daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan ada pada dia. Dan Tuhan Yesus menoleh, siapa yang menjamah aku? Aduh, itu perempuan ketakutan, dia diam. Dan murid-muridnya protes. Tuhan, banyak yang menjamah engkau. Di sini kita berdesak-desakan. Hampir semua ingin menjamah engkau. Dan sudah menjamah engkau.
Kenapa engkau tanya siapa yang menjamah? Tapi Tuhan Yesus berkata, aku merasa ada kuasa keluar dari tubuhku. Yang menjamah Yesus banyak. Orang-orang berdesak-desakan, mungkin lebih dari selebriti lah waktu itu Tuhan Yesus. Semua rasanya mau menjamah. Banyak yang menjamah Yesus. Tetapi kenapa hanya satu perempuan ini mengalami mujizat saat itu? Karena yang lain menjamah Yesus tanpa iman. Tapi wanita ini menjamah Yesus dengan iman. Jadi ketika menjamah Yesus dengan iman itu seperti menarik kuasa Allah di dalam dirinya. Dan akhirnya dia berkata, akulah yang mengalami kuasa Tuhan. Jadi biarlah kita mau bertumbuh di dalam iman. Kita cuma punya sebiji sesawi saja iman, itu sudah dapat terjadi mujizat. Nah, bagaimana supaya kita beriman dan bertumbuh dalam iman? Nggak ada jalan tol atau bypass, kecuali kita banyak mendengarkan sabda Tuhan. Bahkan di misa selalu diberitahu resep bahagia. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bahagia tuh kalau kita banyak mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan, sabda Tuhan, dan tekun melaksanakannya. Karena di sini dikatakan tadi adalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi kita harus berbuat sesuai dengan iman kita. Mesti melangkah dalam iman, menyatakannya dalam perbuatan. Pada saat sekarang kan pandemi gitu ya, bahkan juga sebelumnya ya untuk perduki bisnis kan naik turun, tantangan banyak. Saya ingat banyak tantangan, tapi yang saya mau sharing adalah waktu habis Imlek, itu kan hujan, ombak. Nah, cuaca buruk, cuaca ekstrim buruk. Tiba-tiba, subuh-subuh, saya ditelepon. Bu, 2 kapal hanyut ke laut, Bu. Karena jangkarnya, tali jangkar putus. Terus dikasih foto, udah kosong tempat parkir kapal. Hanyut, Bu. Aduh, itu mana ombak, cuaca buruk. Kemana kita bisa pergi? Semua kapal nggak ada yang berani jalan. Dan kapal kita hanyut ke laut lepas, putus tali jangkarnya. Benar-benar saat sangat-sangat tidak nyaman. Kemana lagi kita bisa pergi? Kecuali kepada Allah yang Maha Kuasa. Itu pengurus saya udah nangis, jadi emotikonnya air mata semua. Saya bilang, kita berdoa kepada Tuhan. Maka kita berseru kepada Allah pencipta langit dan bumi, yang bagimu tidak ada yang mustahil. Tolong Tuhan, tolong. Hanya Engkau yang bisa menolong. Hanya Engkau Tuhan. Saya tenangkan pengurus di sana, anak buah kapal. Dan apa yang terjadi? Berapa jam kemudian ketika sudah teduh, ada laporan bahwa melihat 2 kapal kami ini terdampar di satu pantai. Apa nggak ajaib itu? Terdampar di satu pantai. Jadi memang ada berapa kapal parkir, yang lain pada tidur di kapal yang satu ini. Yang 2 ini nggak ada yang tidur di dalam situ, cuman diikat ke jangkar, dipikir udah aman. Jadi benar-benar hanyut, nggak ada orang. Tapi Tuhan membuat 2 kapal itu terdampar di satu pantai, dan bahkan kita ambil dan selamat. Tadinya itu udah berkecamuk, wah udah pasti hilang deh. Udah ke Australia kali kapalnya, udah kemana lah, udah hanyut di antah berantah, tenggelam kali, gak ada orangnya, gak jalan mesinnya. Pada saat itulah
saya juga nggak gampang untuk beriman kepada Allah yang Maha Kuasa. Kadang-kadang saya sampai bilang, ya Tuhan, aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini Tuhan. Kadang-kadang iman tinggal sebiji sesawi, tapi tolonglah Tuhan, tolong Tuhan. Nah biasanya kalau kita punya bisnis, itu kalau usaha lagi nggak jalan, terus mau awal bulan, udah keringet dingin, nggak tahu gaji dari mana nih, aduh pas ini nggak jalan, mau gaji gimana orang-orang ini. Jadi, aduh, pernah satu kali saya juga, aduh udah keringet dingin, aduh Tuhan, udah mesti gaji orang, ini yang ini belum masuk, yang ini, aduh pokoknya ada banyak pengeluaran, gimana nih Tuhan. Saya sampai terduduk di tangga sambil berdoa berseru kepada Tuhan. Tiba-tiba telepon saya bunyi. Orang saya tidak kenal. Saya tidak kenal itu orang. Dia bilang, Ibu, saya dengar Ibu ada usaha ikan ya, punya kapal. Iya, saya dengar ikan dari Ibu tuh bagus-bagus semua. Gini Bu, saya transfer uang. Nanti kalau Ibu masuk kapal, semuanya saya beli. Pasti saya beli dengan harga pasar. Ibu butuh berapa sekarang saya transfer? Saya perlu 200 juta, saya bilang. Oke, saya transfer, Bu. Itu orang nggak kenal, belum pernah ketemu. Telepon juga baru sekali. Itu kalau bukan Tuhan, siapa? Saya sampai, aduh, ajaib Tuhan, ajaib. Maka ketika kita tidak nyaman, jangan kita lari ke kuasa gelap, ke dukun, atau kita marah sama Tuhan, atau kita meragukan kuasa Tuhan. Kita tanda petik kadang-kadang mesti paksakan diri. Aku percaya Tuhan lebih besar daripada segala persoalanku. Engkau lebih besar Tuhan. Engkau sanggup menyelesaikan. Karena Engkau pencipta langit dan bumi. Maka dalam hidup ini, ibarat ya, kita itu ibarat kereta api misalnya. Kereta api ini ada lokomotif. Nah, lokomotif ini kan menarik gerbong-gerbong di belakangnya. Maka apa yang menjadi lokomotif kita? Ada orang, lokomotif yang menarik gerbong kehidupannya itu adalah perasaan. Maka jadi dia mut-mutan. Nanti mood, nanti nggak mood, sesuai mood dia deh. Melayani mut-mutan, kerja mut-mutan, emosinya juga marah, senengnya juga mut-mutan. Karena lokomotif kehidupannya adalah perasaan. Kalau lokomotif kehidupan kita yang menarik hidup kita adalah perasaan, naik turun kayak gelombang. On and off. Perasaan. Ada orang gerbong kehidupannya ini pikiran. Pokoknya semua mesti masuk akal, semua mesti logis, pakai logika. Bagus, mesti pakai logika. Ya. Bagus. Tapi kadang-kadang ada masa-masa yang logika kita udah nggak mampu, udah mikir dari mana aja udah nggak mampu. Ada teman saya punya bisnis, dia bilang kalau hitung-hitungan secara logika saya udah nggak mampu, tapi kok masih bisa sampai sekarang bertahan. Kalau hitung-hitungan logikanya nggak masuk, tapi kenapa bisa survive? Nah kalau yang logika ini, pokoknya kalau nggak masuk akal, nggak logis, saya nggak ikutin. Tapi ada orang yang gerbong yang lokomotifnya ini iman. Mau berasa ke, nggak berasa ke, mau masuk akal ke, nggak masuk akal. Tapi kalau Tuhan suruh, ada damai sejahtera, jelas desakan dari Tuhan, ide dari Tuhan, maka saya lakukan. Harusnya lokomotif kehidupan kita itu adalah iman. Adalah iman. Mau berasa, nggak berasa, mau masuk akal, nggak masuk akal, tapi kalau Tuhan suruh, ya Tuhan, aku lakukan.
Semua yang di kitab suci, yang disuruh Tuhan kepada rasul-rasul nabi-nabinya tuh pada nggak masuk akal semua. Petrus diajak jalan di atas air, nggak masuk akal. Musa disuruh memimpin jutaan orang Israel keluar dari Mesir, di padang gurun, nggak ada sawah, tidak ada air, nggak masuk akal. Cuman lewat di model tongkat aja. Nuh disuruh membangun kapal di daerah yang setahun cuma 5-6 kali hujan. Nggak pernah banjir. Dan di bukit lagi disuruh bangun. Nggak masuk akal. Tapi untung lokomotif hidup mereka bukan perasaan atau pikiran, tapi iman. Abraham disuruh Tuhan, berangkat Abraham. Maka firman Tuhan berkata, karena iman, Abraham berangkat tanpa tahu tujuan kemana. Jadi disuruh jalan aja nggak tahu kemana. Jalan, kata Tuhan. Maka biarlah perasaan itu bagus, pikiran bagus, tapi yang utama adalah iman. Tadi saya sudah cerita sharing tentang usaha, sekarang saya mau sharing tentang pelayanan. Berapa belas tahun lalu, waktu itu belum ada BPJS, maka kami itu suka ke daerah-daerah juga medis gratis. Dan ada operasi katarak, ada operasi bibir sumbing, macam-macam operasi. Satu ketika kami punya program untuk 10.000 pasien di daerah Sibolga dan Nias, Gunung Sitoli. 10.000 pasien. Waktu itu satu pasien, pokoknya dia terserahlah mau operasi katarak atau bibir sumbing, semua mereka gratis. Tapi kita cari uang di Jawa, Jakarta, berapa kota besar lainnya. Ada teman saya bilang, itu ada bapak ya, dia kalau nyumbang MM-an. Saya kalau dengar begitu, ayo bikin appointment deh, gitu kan. Bikin appointment. Waktu itu ketemunya di Kelapa Gading, di Sport Club. Saya udah bawa laptop presentasi, karena kita baru melakukan hal yang sama di Manado dan Tahuna, Sangir. 10.000 pasien. Dan Tuhan berkati. Maka saya ketemulah sama si bapak ini. Terus bapak ini tanya, ini target 10.000, satu pasien kamu hitung berapa? Kita hitungnya sih 40.000. Oh, jadi kalau 40.000 seorang, kalau 10.000 berarti 400.000, saya bilang gitu. Waduh, kata bapak itu, 400.000. Aduh, saya udah, Terus bapak ini bilang, murah sekali ya. Waduh, puji Tuhan. Makanya saya bilang, Pak, Bapak mau nyumbang nggak nih? Gitu. Malah saya dimarahin sama dia. Dia bilang, Tuhan yang punya segala-galanya, masa kepada Tuhan kita nyumbang? Kamu nggak pernah boleh bilang begitu, kita sumbang Tuhan. Aduh, maaf Pak, saya salah bicara. Pokoknya kalau sama orang yang mau nyumbang ya, kita ngalah-ngalah aja deh ya. Dan kamu tahu nggak, malah saya dikhotbahin sama dia. Ada ayatnya. Kalau kita bisa berbuat baik dan tidak kita lakukan, kita berdosa. Aduh, puji Tuhan dalam hati saya. Aduh, puji Tuhan, Pak. Jadi kalau kita mampu, kita nggak nolong, kita dosa. Ada tuh ayatnya. Hati saya berbunga-bunga, aduh terima kasih Tuhan. Terus dia bilang, ini sih nggak usah minta sumbangan ke berapa orang, saya sama teman saya berdua aja, kita tutup nih. Aduh, puji Tuhan. Mana bank account-nya? Persatuan doa. Aku kasihlah bank account-nya. Terus ada satu lagi anggota DPR. Jadi rapat di kantor DPR. Nggak pernahnya rapat di kantor DPR. Beliau bilang, kalian perlu apa semua? I will support. Wah, cat di papan tulis ya. Apa semua? I will support. Fully, dia bilang. Waduh, kita udah senang. Ada satu lagi, pokoknya berapa orang lah kita samperin. Udah senang.
Dan biasa sebulan sebelumnya, kita akan kumpulkan obat-obatan berapa ton, kita kirim lewat kapal laut supaya murah. Soalnya kalau pakai pesawat kan mahal. Nah, jadi waktu itu udah mau deket sebulan, kita mulai hubungin yang berjanji-berjanji ini. Jadi kita nggak bikin malam dana, cuman waktu itu person to person aja kita approach-nya. Tiba-tiba bapak yang bilang ini murah, udah nggak bisa dihubungi. Akhirnya saya pakai telepon teman saya. Wah, jangan-jangan dia udah apal nih telepon saya. Coba pinjam telepon teman saya. Saya pinjam, diangkat sama dia. Halo, katanya. Saya bilang, Pak, ingat nggak? Saya waktu itu yang di Sport Club Kelapa Gading yang ngomong tentang pelayanan di Sibolga dan di Nias, ya gitu. Terus dia langsung bilang, oh maaf ya Bu, saya lagi meeting. Singkat katanya, semua yang berjanji, anggota DPR, Bapak ini ada lagi, semua yang berjanji, tidak kasih 1 sen pun sampai sekarang. Aduh, itu benar-benar. Kita akhirnya cuma bisa ngirim obat 1 dus Supermik doang, kirim. Panitia di Sibolga telepon saya marah-marah. Kata kalian, 1 kontainer katanya ya, berapa ton ini obat, mana katanya. Aduh, pokoknya dia marah-marah. Kalian jangan bikin malu ya, kita di puskesmas, di stasi, di paroki, semua sudah kumpulkan 10.000 orang mau berobat. Berapa orang mau operasi? Kalian jangan bikin malu. Aduh, itu benar-benar. Saya waktu itu pastilah karena pimpinan Roh Kudus, maka saya bilang, tenang aja Pak. Cara pengiriman barang kami itu beda-beda. Ada yang langsung sekaligus, ada yang per hari Pak kami delivery obat-obatnya. Dalam hati saya, aduh ini dari mana ya. Terus dia bilang, awas ya, jangan bikin malu kami. Saya mengerti banget, panitia di sana panik dong, udah promo gede-gedean gitu. Dan akhirnya, Ibu Esther waktu itu yang jadi koordinator. Jadi saya jadi koordinator 9 tahun menggantikan Bu Esther. Dan sekarang udah bukan saya koordinator di Elizabeth Ministry, ada namanya Ibu Natalia Lani. Waktu itu Ibu Esther koordinator, saya pimpro lah, jadi apa ya, PIC-nya untuk pelayanan ke Sibolga dan Nias. Maka saya dengan Bu Esther berdua berdoa, kita bilang jangan disebarin ini. Nanti kalau enggak pada panik masal. Jadi biarlah kita berdua aja yang keringet dingin, kalau malam tuh kadang-kadang tidurnya jadi susah gara-gara dari mana nih dananya. Maka kita waktu itu berdua berdoa, Tuhan, tolong, apakah kami harus berangkat? Dari mana dananya? Apa Engkau nggak berkenan? Atau kita cancel aja? Terserahlah Tuhan. Ini adalah proyek-Mu Tuhan. Jadi di dalam bisnis, di dalam pelayanan, kita tahu bahwa ini milik Tuhan. Bukan milik kita. Kita cuma pengurus. Tapi semua bisnis kita, semua pelayanan kita adalah milik Tuhan. Kita hanyalah pengurusnya saja. Dan waktu habis berdoa, kita sharing. Kesan dari Tuhannya apa? Dan kesan dari Tuhan kepada kita berdua sama. Yaitu berangkat. Nanti di tengah jalan, aku akan supply segala kebutuhan. Waktu itu Tuhan mengingatkan kepada kami, masing-masing nih, sama, yaitu waktu Tuhan mengutus muridnya berdua-berdua, nggak usah bawa baju banyak, nggak usah bawa barang banyak, uang banyak, sepatu, bawa aja seadanya, nanti Tuhan akan supply di tengah jalan. Itu benar-benar memerlukan iman. Memerlukan iman. Ini dari Tuhan apa bukan, dari Tuhan apa bukan ya. Nanti kalau kita berangkat bisa mati konyol, nggak berangkat juga salah, berangkat salah. Tapi kita mengambil langkah iman.
Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi ada dua tim dokter mata dan dokter bedah mulut. Kita sudah punya dana untuk tiket pesawat, sudah punya. Yang kekurangan dana adalah obat-obatan. Dan itu kan obat nggak murah. Apalagi untuk 10.000 pasien. Maka Ibu Esther berangkat duluan dengan tim dokter mata. Saya sehari kemudian menemani tim dokter bedah mulut. Maka Bu Esther berangkat. Wah, di sana kan saya tanya, gimana? Waduh, kita disambut like never ever before. Pakai tari-tarian, pakai gendang, pakai aparat pemerintahan, dinas kesehatan, wakil bupati dan semua heboh banget, pakai tenda, yang datang banyak. Habis pengobatan gratis gitu kan. Tapi Bu Esther bilang, aduh saya tuh di panggung. Saya ngebayang lah Bu Esther pasti di panggung udah senyumnya tuh senyum apa ya, nggak tahu deh gimana ya. Tapi Tuhan tidak pernah mencobai kita melampaui kekuatan kita. Di batas akhir kekuatan kita, ketika kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, tidak mungkin dipermalukan, tidak mungkin dikecewakan. Dan waktu itu adalah musim kampanye, maka Bapak Uskup berkata kepada Bu Esther, kita ada salah satu calon DPD yang bagus orangnya, orang Katolik, dan kita mensupport dia. Dia punya klinik, kayak rumah sakit kecil lah di Medan. Istrinya dokter, dia tahu program kita ini. Dan biasa kan kalau medis gratis segala itu kan mengumpulkan massa banyak. Nanti ada KRK juga di lapangan. Maka dia itu cuma minta izin bagi-bagi brosur, mau kampanye. Nanti apapun obat yang diperlukan, dia kasih. Tinggal di email, semua kebutuhan obat dia supply dari Medan. Kalau setuju, dia hanya kampanye, bagi-bagi brosur dan sedikit kampanye. Itu sih mau kampanye kayak nggak kampanye, yang penting orang-orang yang sudah kita jadikan tertolong lewat obat-obat. Maka nggak pikir panjang, deal. Dan langsung dari Medan itu 10 jam ke Sibolga, ada 2 ambulans, berapa mobil penuh dengan obat-obatan, ada 2 dokter spesialis datang, 2 perawat, luar biasa. Dan kalau habis obat langsung dari Medan datang supply, langsung. Wah, Bapak yang nelfon saya udah marah-marah, ini obat gak datang-datang. Dia bilang, betul juga kamu bilang, bahwa setiap kita butuh obat, ada aja obat yang datang. Di delivery hari demi hari. Demikian juga kadang-kadang di dalam hidup ini, kita mesti hidup one day at a time. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Ya, besok tuh urusannya nantilah. Karena berkat dan rahmat Tuhan itu harian. Dalam doa Bapa kami, kita berdoa, berilah kami rezeki pada hari ini. Ya, kadang-kadang kita hidup per hari aja. Dan hari demi hari Tuhan pasti menolong kita. Ada rahmat, ada berkatnya, baru setiap hari, setiap pagi. Kita beriman. Burung aja di udara yang nggak ada deposito, yang tidak ada apalah gitu ya, nggak ada freezer kulkasnya untuk menyimpan makanan, diberi makan oleh Tuhan. Apalagi kita. Dan ajaib, itu semua berlangsung, obat-obatan semua. Dan terakhir, waktu kita mau pulang, itu mujizat. Dikumpulkan sisa-sisa obat, maka sisa-sisa obat itu, pas dihitung, sampai mesti pakai box-box besar, sampai mesti ditata ulang karena nggak muat, terlalu banyak sisanya. Sisanya 12 box besar. Sampai teman saya ngitung 1, 2, 3, 4, 12, hitung lagi.
12. Kita jadi teringat 5 roti dan 2 ikan ketika diberkati oleh Tuhan, dilipat gandakan menjadi makan untuk 5.000 orang, belum termasuk anak-anak dan wanita. Maka Tuhan di kitab suci, Tuhannya Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub, itu adalah Tuhan kita juga. Adalah Tuhan kita juga. Maka kalau kita di dalam saat tidak nyaman dan kesusahan, kalau saya udah sesak, maka saya keluar. Saya memandang langit yang luas. Supaya saya beriman bahwa langit yang luas ini yang diciptakan Tuhan, yang luar biasa, Allah pencipta langit yang maha besar. Kalau kita memandang kepada kemahabesaran Tuhan, maka persoalan kita jadi apa? Jadi kecil. Karena Dia yang dapat menanggung seluruh bumi, Bima Sakti di dalam bahunya, di dalam tanggung jawabnya, maka Dia sanggup juga untuk menopang hidup kita masing-masing, bisnis kita masing-masing, pelayanan kita masing-masing. Kita percayakan kepada Tuhan. Karena bisnis, pelayanan, itu bukan milik kita. Kita hanyalah pengurus dari milik Tuhan. Kita tanya kepada Tuhan, apa yang harus kita kerjakan? Keluarga juga bukan milik kita, anak-anak bukan milik kita, semua milik Tuhan. Kita hanyalah pengurus dari milik Tuhan. Maka biarlah telinga kita minta peka untuk mendengar, mengetahui keinginan Tuhan. Dan biarlah kita punya iman untuk melakukan di dalam perbuatan, melangkah dalam iman. Apa yang kita tahu, inilah kehendak Tuhan. Dan kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bu Meike Lolong, sungguh luar biasa sekali. Terima kasih atas sharingnya yang luar biasa. Bu Meike, pengalamannya itu mungkin tak pernah terlupakan ya seumur hidup ya. Deg-degannya luar biasa ya. Aduh, itu benar-benar luar biasa sih. Iya. Ya. 10.000 orang ya. Kenapa? 10.000 orang. Iya, 10.000 orang. Itu tahun kapan Bu Meike? Itu berapa belas tahun lalu dah. Waktu itu pertama kali Pak SBY mau jadi presiden tuh. Kampanyenya Pak SBY pertama. Waduh, jadi mungkin 15 tahun lalu lah. Jadi benar-benar Ibu Meike dan Ibu Esther berangkat hanya dengan menggunakan lokomotif iman. Ya, lokomotif tidak menggunakan gerbong perasaan dan gerbong pikiran. Iya, kalau tanpa pakai perasaan, tanpa jaminan ya. Hah? Tanpa jaminan ada obat. Iya, jaminannya hanyalah janji Tuhan. Berangkat, aku akan supply di tengah jalan. Luar biasa, luar biasa. Sungguh terima kasih ya Bu Meike. Ini memang sungguh diperlukan sekali di saat pandemi ini. Banyak sekali pasti orang yang mengalami kesulitan. Mungkin kesulitannya bermacam-macam. Tetapi bagi siapa saja yang mendengarkan renungan di malam hari ini, Tuhan itu ada. Sungguh seperti sharingnya Ibu Meike. Dia berani berangkat ke Sibolga dan Nias menolong 10.000 orang. Tanpa janji ada yang memberikan obat, yang mau memberikan cancel. Dan Tuhan suruh berangkat dulu berlayar. Dan di sana diberikan. Iya. Bayangkan, kita nyari uang aja sebelum berangkat nggak dapat, disuruh berangkat lagi. Tapi luar biasa Tuhan. Luar biasa. Dan imannya Ibu Esther dan Ibu Meike juga luar biasa. Berani. Kalau saya nggak berani, Bu. Ya, pastilah Tuhan, Roh Kudus yang menguatkan. Ya, Roh Kudus yang menguatkan. Dan ternyata semuanya sisa 12 bakul. 12 box besar. 12 box, ya. 12 box besar. Itu aduh, memang benarlah dibilang bahwa kasih kuasa Yesus tidak berubah, tetap sama dahulu, sekarang,
sampai selama-lamanya. Bagian kita mengimaninya. Betul.